Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam kabar yang telah dihimpun oleh tim liputan kami di lapangan akan kami kabarkan dalam Kabar Siang. Saya Kina Femirata, inilah Kabar Siang selengkapnya. Saudara, kabar pertama kami awali dari kabar duka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Menteri Dalam Negeri ke-22 Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Sarwan Hamid, salah seorang putra terbaik asal Kabupaten Siak. Beliau dikabarkan meninggal dunia pada hari Kamis 25 Maret 2021 di Rumah Sakit Yudhistira Cimahi, Jawa Barat, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Mantan Menteri Dalam Negeri Letjen TNI Sarwan Hamid meninggal dunia di Rumah Sakit Yudhistira Cimahi pada Kamis pukul 3:20 waktu Indonesia Barat. Almarhum dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta secara militer. Sarwan Hamid dilahirkan di Siak, Riau pada 10 November 1943 dan wafat dalam usia 77 tahun. Semasa hidupnya, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Reformasi, Pembangunan dan menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan dan Rakyat hasil pemilu tahun 1997. Almarhum juga berjasa dalam proses pemekaran kabupaten, kota di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Siak, Rokan Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Kuansing, dan Dumai, sehingga menjadi kabupaten dan kota di Provinsi Riau yang menerima otonomi daerah. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Sosial Politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selamat jalan, Pak Sarwan Hamid. Tim Liputan mengabarkan. Bupati Siak Alfedri memimpin rapat bersama Forkopimda, organisasi perangkat daerah dan sejumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Siak. Rapat ini berkaitan dengan pencegahan karhutla, penanganan COVID-19, serta ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Siak. Saudara Bupati Siak Alfedri didampingi Sekda Siak Arfan Usman mengikuti rapat sinkronisasi yang dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda, Kepala OPD serta perusahaan yang ada di Kabupaten Siak. Rapat sinkronisasi ini dipusatkan di Balai Datuk Empat Suku, Komplek Perumahan Abdi Praja, Siak. Sebelum rapat dimulai, terlebih dahulu dibacakan komitmen dan penandatanganan bersama mengenai pengendalian karhutla yang diikuti oleh 44 perusahaan di Kabupaten Siak. Menurut Bupati Siak Alfedri, guna menyamakan persepsi dalam mengantisipasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan, serta penanganan COVID-19, permasalahan ketentraman dan ketertiban umum, ke depan Kabupaten Siak diharapkan bebas dan aman dari asap serta virus COVID-19. Niat kita memang tidak mau ada kebakaran hutan dan lahan, apalagi di area perusahaan, baik itu HPHTI maupun juga HGU. Makanya hari ini kita bersama mengingatkan kembali, menegaskan kembali pentingnya peran kita semua untuk bersama-sama mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Siak. Paling penting dalam pengendalian kebakaran hutan adalah mengupayakan pencegahan. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, semakin meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Siak, pemerintah daerah Kabupaten Siak telah menetapkan status darurat karhutla. Saat memimpin rapat sinkronisasi penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Siak, Bupati Siak mengungkapkan ada beberapa langkah konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, seperti telah menetapkan status siaga karhutla dan melakukan pemadaman api sejak dini dengan melibatkan unsur terkait. Seperti tahun sebelumnya, pemerintah negara Indonesia, baik dari pusat maupun juga provinsi, kabupaten kota sampai kecamatan, kita tetap
mengupayakan tentunya langkah-langkah konkret dari tahun ke tahun untuk pengendalian karhutla. Nah, kita juga sudah menetapkan di bulan Februari status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Jadi provinsi dan ada 6 kabupaten kota Seriau, nah, termasuk siap kita sudah tetapkan di bulan Februari. Makanya oleh sebab itu ini patut disikapi jauh-jauh hari ya, di seluruh jajaran termasuk juga peran serta masyarakat. Bupati berharap kepada perusahaan dan masyarakat agar tidak lagi membuka hutan dan lahan dengan cara membakar, sehingga kejadian karhutla di tahun 2015 lalu tidak terulang kembali. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Bupati Sial Fedri melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Barokah Minallah di Kampung Rawangkau, Kecamatan Lubuk Dalam. Di tengah padatnya jadwal aktivitas kerja, Bupati Siak Al-Fedri berkesempatan untuk hadir pada peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Barokah Minallah Kampung Rawangkau, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak. Selain ajang silaturahmi bersama masyarakat Kampung Rawangkau, Kecamatan Lubuk Dalam, Bupati Siak Al-Fedri mengharapkan kepada masyarakat agar pembangunan masjid ini dapat memberikan motivasi kepada anak-anak dan kalangan remaja agar mereka lebih memakmurkan dan mencintai masjid, sehingga bisa menghindari hal-hal yang bersifat negatif ataupun yang tidak baik. Pada hari yang mulia ini, di hari Jumat yang mulia ini yang kita sebut dengan Sayyidul Ayyam, kita bisa bersama di sini bersilaturahim. Bukan salah satu cara yang terbaik adalah bagaimana menjadikan masjid. Ya, aktivitas ini berbasis ke masjid. Baik kita betul banyak Pak kegiatan-kegiatan pembinaan kepemudaan remaja kita ini mulai saya dah mengukuhkan ini BKPRMI beberapa kecamatan. Di Sungai Mandau juga BKPRMI. Sebenarnya di Kandis. Nah kemudian juga ada lagi masjid ramah anak. Ada lagi ya remaja masjid ini kami harapkan nanti ya penghulu-penghulu kalau ada anggaran untuk pembinaan kepemudaan remaja masjid itu berikanlah pakaian. Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Barokah juga dihadiri oleh Camat Lubuk Dalam, penghulu kampung, UPZ kecamatan serta masyarakat setempat. Tim Liputan mengabarkan. Masjid Al-Barokah Minallah di Kampung Rawangkau ini dibangun di atas tanah hibah milik warga seluas 172 meter persegi. Masjid Al-Barokah Minallah Kecamatan Lubuk Dalam berada di Dusun Karya Bakti RT 01 Kampung Rawangkau. Pembangunan masjid ini diperkirakan akan memakan biaya 1,4 miliar rupiah yang merupakan dana murni dari swadaya masyarakat setempat. Penghulu Kampung Rawangkau Wagino sekaligus panitia pelaksana pembangunan Masjid Al-Barokah Minallah mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah bersedia menghibahkan tanahnya untuk pembangunan masjid ini. Sehingga dengan adanya pembangunan masjid di Dusun Karya Bakti Kampung Rawangkau, beliau berharap pembangunannya bisa segera diselesaikan sehingga masyarakat dapat beribadah dan memanfaatkan untuk berbagai kegiatan agama. Mudah-mudahan masjid yang kita bangun nanti ini tentunya menjadi harapan kita semua, bermanfaat untuk masyarakat kita. Memang peralatan untuk kegiatan pembangunan ini belum nampak, akan tetapi masjid yang akan kita bangun ini, tafsiran yang sudah kita hitung sama panitia memakai anggaran kurang lebihnya 1,4 miliar. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, setelah iklan berikut ini, kami akan sampaikan kabar mengenai pendistribusian zakat tahap 1 di Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Koto Gasir. Tetaplah di Kabar Siang.
senyummu. Silakan Anda berkunjung di Warung Lala, Lenteng Ulu, Amping, Grand Mampu. Di mana aja yang kita bisa mendapatkannya? Insya Allah kita berada di setiap warung-warung yang mitra bekerja sama dengan kita meletakkan stik lele crispy. Aku kan tak mau dulu nih. Pak Amin dari mana? Apa pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit perut dia katu di lambung. Ibu nih apa pasal nih? Ada tuh. Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya. Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk ragil ayu di Bandar Sungai. Warung Wanita Kerudung. Warung memiliki jak berbagai mode pemesanan melalui online maupun offline. Selengkapnya, cek langsung Instagramnya @warungjak_indonesia atau melalui WhatsApp di nomor 0813 7293 2948. Saudara, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Dr. Andes Haji Arfan Usman MPD menghadiri pendistribusian zakat tahap 1 pola konsumtif yang dilakukan di Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Koto Gasik. Saat menghadiri pendistribusian zakat mal pola konsumtif tahap pertama di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Koto Gasik, Sekda Siak Haji Arfan Usman mengungkapkan bahwa pengumpulan zakat di Kecamatan Lubuk Dalam tergolong tinggi dibanding kecamatan lain. Hal ini perlu menjadi percontohan bagi unit pengumpul zakat yang ada di kecamatan lain. Orang Lubuk Dalam ini orang-orang baik, orang-orang bagus pemahamannya dalam bidang agama, khususnya dalam melaksanakan kewajiban kita membayar zakat. Ini dibuktikan dengan 3 tahun terakhir ini, Kecamatan Lubuk Dalam adalah kecamatan yang tertinggi jumlah zakat yang terkumpul di Kabupaten Siak. Di mana didapat, disitulah kita berzakat. Ya, betul Bu? Betul kan? Di mana kita dapat, di situ kita berzakat. Jadi kalau didapatnya di Kecamatan Lubuk Dalam di Kabupaten Siak, kita tidak berzakat di Pulau Jawa. Sekda Siak juga mengungkapkan bahwa Basnas Kabupaten Siak merupakan Basnas terbaik di Provinsi Riau, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk membayarkan zakatnya melalui Basnas Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Pendistribusian zakat
Tahap 1, pola konsumtif ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Dr. Andes Haji Arfan Usman dan diterima oleh 56 penerima atau mustahik di Kecamatan Lubuk Dalam. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman didampingi Camat Lubuk Dalam, Komisioner Basnas Kecamatan dan Kabupaten Siak menyerahkan zakat konsumtif tahap pertama tahun 2021 kepada 56 orang mustahik yang berasal dari Kecamatan Lubuk Dalam. Adapun zakat konsumtif yang diterima masyarakat seperti uang tunai, mie instan, telur, beras, minyak goreng, dan sembako. Zakat yang telah terkumpul di unit pengumpul zakat Kecamatan Lubuk Dalam sebesar 105 juta rupiah. Hal ini yang disampaikan Ketua UPZ Kecamatan Lubuk Dalam, Sukron. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang akan kita bagikan itu hanya konsumtif yang jumlahnya 56 orang yang berjumlah 56 juta rupiah. Masing-masing penerima mendapatkan 1 juta, yang 500.000 itu berupa uang cash, yang 500.000 itu adalah sembako yang sudah disediakan. Sementara itu, Camat Lubuk Dalam Andi Putra mengapresiasi terhadap UPZ Kecamatan Lubuk Dalam yang telah bekerja secara transparan dalam pengelolaan keuangan zakat. Kami bersama Pak Ketua UPZ beserta seluruh anggota biasanya memang door to door ke rumah-rumah untuk mengambil zakat dan untuk diberikan kepada yang berhak. Alhamdulillah selama saya tengok bertugas, UPZ kita ini, Kecamatan Lubuk Dalam ini sangat transparan sekali. Pendistribusian zakat ini dilakukan oleh UPZ. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Badan Amil Zakat Kabupaten Siak juga menyalurkan bantuan zakat mal pola konsumtif tahap 1 yang diterima oleh para penerima atau muzaki di Kecamatan Kotogasip. Saudara, sebanyak 72 orang muzaki Kecamatan Kotogasip menerima zakat pola konsumtif tahap pertama yang disalurkan oleh unit pengumpul zakat Kecamatan Kotogasip dan diserahkan langsung oleh Sekda Siak Haji Arfan Usman. Oke, Pak. Menurut Kepala UPZ Kecamatan Kotogasip Muharram, dana zakat yang terkumpul sebanyak Rp39.600.000 yang berasal dari 5 kampung sekecamatan Lubuk Dalam. 39.600.000 yang kita salurkan ini berkat daripada pengumpulan zakat dari kampung Pekalan Pisang itu berjumlah Rp14.809.000 untuk Empang Pandan 10 juta, Kampung Buatan 2 10 juta, Kampung Buatan 1 5.630.000, Kampung Tasik Seminai 5 juta. Ada 5 kampung yang melakukan penyetoran pada tahun 2021 terhitung Januari sampai Maret. Dengan adanya pendistribusian zakat baik pola konsumtif maupun pola produktif sangat membantu masyarakat yang kurang mampu. Hal ini yang disampaikan oleh Camat Kotogasip Diki Sofyan. Terutama para mustahik yang ada di wilayah Kecamatan Kotogasip ini, dan tentunya ini menjadi manfaat kita semua, baik itu dari pemberian zakat konsumtif, zakat produktif, tentunya ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, dari laporan Badan Amil Zakat Kabupaten Siak, berdasarkan hasil penghimpunan dana zakat tahun 2020, didapat total 17,8 miliar rupiah zakat yang terkumpul dari unit pengumpul zakat kecamatan dan Basnas Kabupaten. Pertama, saya ingin menyampaikan laporan pertama bahwa pengumpulan zakat pada tahun 2020 yang lalu di Kabupaten Siak mendapatkan 17,8 miliar, ini Pak Sekda.
Dan alhamdulillah dalam kondisi pandemi, tetapi kita masih hampir, hanya perbedaannya 26 juta dari tahun sebelumnya. Artinya ini tidak ada perubahan, dan yang kita khawatirkan pada tahun kemarin terjadi penurunan. Namun alhamdulillah justru pendapatan zakat kita semakin meningkat, dan kita berdoa kepada para musyaki senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak sehingga zakatnya terus bisa kita tingkatkan. Saudara, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan sejumlah kabar lainnya. Donat 1001. Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping, coklat, gula, dan meses. I love Donat 1001. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Ya, Saudara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melakukan verifikasi lapangan terhadap pemerintah Kabupaten Siak. Verifikasi lapangan ini diberikan terkait pemberian penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya tahun 2020.
Verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam rangka pemberian penghargaan Anugerah Prahita Eka Praya tahun 2020, verifikasi ini dilaksanakan secara virtual, diikuti oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak bersama dengan Kepala OPD terkait. Deputi Bidang Pemberdayaan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang diwakili oleh Krisdianto mengatakan, verifikasi data hasil pelaksanaan pengurus utamaan gender ini dilakukan secara daring, mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga menjadi tantangan tersendiri baik bagi tim verifikator dalam melakukan verifikasi data dan juga informasi. Pelaksanaan verifikasi data hasil pelaksanaan pengurus utamaan gender tahun ini dilakukan secara daring atau online. Namun demikian, kita semua berharap semoga proses verifikasi secara daring ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak mengucapkan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Siak yang telah melengkapi data informasi tentang perkembangan pelaksanaan pengurus utamaan gender untuk capaian sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Data ini sangat berharga bagi Kementerian P3A bersama pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sebagai landasan melakukan langkah-langkah strategis terencana, efektif, dan efisien dalam mempercepat terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan merata bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan pengarus utamaan gender sebagai salah satu strateginya. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Kepala BKPS DMD Kabupaten Siak Abdul Razak mengatakan tahun 2021 ini pemerintah Kabupaten Siak telah mengusulkan sebanyak 93 orang CPNS dan 1.250 orang yang akan mengikuti seleksi tenaga P3K. Saudara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Wan Abdul Razak mengatakan, untuk tahun 2021, Kabupaten Siak akan mengusulkan 93 orang formasi CPNS dan 1.250 orang tenaga P3K. Adapun untuk formasi tenaga P3K tahun ini bisa diikuti oleh seluruh tenaga honorer yang telah memenuhi syarat dalam bekerja dengan batas akhir usia 59 tahun sebelum masa pengangkatan. Kita sudah mengusulkan untuk penerimaan CPNS dan P3K ini. Maka untuk tahun 2021 ini kita mengusulkan sebanyak CPNS itu 93 orang, sedangkan P3K 1.250 orang. Iya, berdasarkan analisa beban kerja dan kebutuhan lainnya. Jadi bagi yang nanti yang memenuhi syarat, yang namanya ada di dalam, kalau untuk guru itu ada di dalam data pokok pendidikan, dapat silakan aja nanti menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, dari rangkaian pemberian vaksinasi COVID-19, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak Rasida Alfedri telah mendapatkan vaksinasi kedua COVID-19 di Rumah Sakit Umum Tengku Rafiaan Kabupaten Siak. Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak Rasida Alfedri tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafiaan Siak guna melakukan penyuntikan vaksinasi kedua oleh vaksinator Dr. Nadia Septi. Vaksinasi kedua dilakukan tepat 14 hari atau 2 minggu setelah pemberian vaksin pertama pada tanggal 9 Maret 2021 yang lalu. Pemberian jeda 14 hari ini telah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dari Kementerian Kesehatan. Dari pemberian vaksin pertama hingga kedua tidak terdapat keluhan. Rasida Alfedri menyebutkan vaksin aman dan halal, sehingga dipastikan vaksin COVID-19 aman bagi tubuh kita. Hal inilah yang disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak Rasida Alfedri. Saya melaksanakan vaksin yang kedua kemarin, beberapa hari yang lalu sudah melaksanakan vaksin pertama, alhamdulillah tak ada keluhan. Saya berharap walaupun kita juga sudah divaksin,
Nampaknya sekarang sudah mulai meningkat lagi nih yang terkena COVID. Mari tetap kita sama-sama menjaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Pemberian vaksinasi kedua dilakukan guna membentuk antibodi atau imunitas tubuh terhadap virus corona secara optimal. Tim Liputan mengabarkan. Ya, masih dari informasi pemberian vaksin COVID-19, sejumlah pejabat seperti Wakil Ketua 1 DPRD dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak juga telah mendapatkan vaksinasi kedua COVID-19. Sementara itu, saudara, bertempat di Aula Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian, Kabupaten Siak, Wakil Ketua 1 DPRD Fairuz dan Kepala OPD mendapatkan suntikan kedua vaksin Corona Sinovac. Wakil Ketua 1 DPRD dan Kepala OPD Kabupaten Siak ini sebelumnya telah mendapatkan vaksinasi pertama oleh vaksinator yang ahli di bidangnya. Dengan rentang waktu 14 hari, maka dilakukan penyuntikan tahap kedua. Penyuntikan tahap kedua ditujukan untuk pembentukan antibodi dengan sempurna. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, informasi mengenai rangkaian tablik akbar Syekh Ahmad Al-Safadi di Kecamatan Sungai Apit kami informasikan setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Silakan Anda berkunjung di Warung Lala, Lenteng Hulu, Amping, Grand Mamputra. Di mana aja yang kita bisa mendapatkannya? Insya Allah kita berada di setiap warung-warung yang mitra bekerja sama dengan kita meletakkan stik lele crispy. Aku kan tamu nih. Pak Amin dari mana? Apa pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit perut dekat di lambung. Ibu nih apa pasal nih? Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya, Bapak bisa coba ya.
Jamu Ragil Ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk Ragil Ayu di Bandar Sungai. Saudara Syekh Ahmad Al-Safadi melakukan rangkaian kegiatan Tablik Akbar di Masjid At-Taqwa Kampung Kayuara Permai, Kecamatan Sungai Apit. Saudara, Tablik Akbar spesial bersama Syekh Ahmad Al-Safadi ini dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Kampung Kayuara Permai, Kecamatan Sungai Apit yang dihadiri puluhan jamaah dengan mengambil tema meraih keberkahan Al-Quran. Syekh Ahmad Al-Safadi merupakan Direktur Institut Al-Quran di Palestina, sekaligus pembina dan pelatih tahfiz metode Gaza yang menguasai muqamat Al-Quran, menguasai 25 jenis suara Qori internasional dan penulis buku rahasia di balik surat Al-Fatihah. Usai melakukan tablik akbar di Masjid At-Taqwa, beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan pesan agar umat Islam selalu dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah berkah dan rizki yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Saya mau nasihat untuk orang Indonesia umum, untuk orang Siak khusus. InsyaAllah itu wasiat Quran, harus selalu Quran, setiap waktu Quran. Kenapa? Itu Quran, kalau ada Quran itu barakah, rizki, istiqamah, hidayat, manfaat dunia dan akhirat. Sementara itu, penghulu Kampung Kayuara Permai Abdul Razak menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Syekh Ahmad Abdul Al-Safadi dari Palestina dan mengajak sesama muslim untuk membantu saudara-saudara muslim di Palestina. Kontributor Sungai Apit, Fajar Suhaimi, mengabarkan. Saudara, dari rangkaian kegiatan Tim Goes Cinta Siak, Bupati Siak memimpin tim yang melakukan tur sepeda ke Pulau Rupat dan menempuh jarak kurang lebih 70 km. Aksi bersepeda Goes Cinta Siak ini ditaja oleh Dinas PU Tarukim dan tim penggerak PKK Kabupaten Siak bersama rombongan Bupati Siak. Tim Cinta Goes Siak melanjutkan rutinitas bersepeda pada hari Sabtu 20 Maret ke Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Tim yang terdiri dari Bupati Siak Haji Alfedri, Sekda Siak Haji Arfan Usman, Asisten 2 Hendrisan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak Nyonya Hajah Rasida Alfedri, beserta tim penggerak PKK Dinas PU Tarukim dan instansi terkait ini dimulai tepat pukul 10 pagi. Diawali dengan pemanasan dan berdoa bersama. Start etape pertama Goes Cinta Siak dimulai dari penyeberangan Pergam dan istirahat di Pantai Ketapang. Setelah menempuh jarak 42 km pada etape pertama, tim Goes melanjutkan perjalanan di etape kedua menuju garis finish di Teluk Ru Pantai Pesona, Kecamatan Rupat Utara dengan menempuh jarak 28 km. Setelah melakukan aksi Goes Cinta Siak, tim Pemkab Siak disambut hangat oleh pemerintah daerah Bengkalis yang diwakili oleh Sekretaris Camat Rupat Utara pada malam silaturahmi di tepian Pantai Pesona. Itu kalau kita perhatikan, kalau pakai mobil tidak begitu nampak persoalan yang ada, tapi kalau pakai sepeda, ini saya tak pernah membayangkan bagaimana kalau saya pakai sepeda pergi kantor. Dan saya salut sekali kepada pejabat-pejabat Siak karena ini mungkin sudah kegiatan rutinitas, ya, sehingga saya tak membayangkan juga ini dengan kondisi jalan yang berdebu, ya, jalan bus itu kalau pakai sepeda itu seperti apa gitu. Nanti ini perlu kita coba nih, ya Pak, kasih. Dalam sambutannya, Bupati Siak menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan Pemda Bengkalis dan rasa kagumnya terhadap keindahan pantai Pulau Rupat. Bapak Ibu yang kami hormati, syukurillah, malam hari ini Allah meridhoi kita bisa bersama bersilaturahim di Teluk Ru ini, di pantai yang sangat indah ini, yang mempesona. Insyaallah kami di sini memang disambut dengan luar biasa. Karena saya memang seumur hidup baru naik sepeda itu paling jauh mungkin 20, paling jauh 25 kilo. Hari ini di Rupat bisa kekuatan pada kami ini bisa 41 kilo. Tepuk tangan buat Rupat ini.
Tim Liputan Siak Televisi mengabarkan. Ya, Saudara Bupati Siak Dr. Andes Haji Al-Fedri menerima kunjungan dari Kepala Staf Kodam 1 Bukit Barisan dan Wakil Ketua Persid Kartika Chandra Kirana. Saudara bertempat di rumah dinas Komplek Abdi Praja, Bupati Siak Al-Fedri beserta istri menerima kunjungan kerja dari Kepala Staf Kodam 1 Bukit Barisan, Brigjen TNI Didit Pramudito SE beserta istri. Dalam kunjungan tersebut juga hadir Sekda Siak Arfan Usman, unsur Forkopimda dan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak. Bupati Siak Al-Fedri mengucapkan selamat datang kepada Kasdam 1 Bukit Barisan ke Kota Siak, Kota Istana. Al-Fedri mengharapkan dengan kunjungan Kasdam 1 Bukit Barisan tersebut dapat menjadi motivasi untuk lebih bersinergi antara pemerintah daerah dengan Forkopimda Siak dalam mewujudkan kabupaten yang lebih baik dan maju ke depannya. Nah, kami atas nama pemerintah Kabupaten Siak mengucapkan selamat datang di Siak, Kota Istana, sekaligus mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Kasdam yang alhamdulillah sebelumnya sudah datang juga Pak Pangdam 1 Bukit Barisan. Tentu kedatangan Bapak ini menyempurnakan motivasi bagi kami di sini untuk lebih bersinergi membangun daerah, terutama dalam meningkatkan keamanan dan pengamanan wilayah yang ada di Kota Siak. Sementara itu, Saudara, Kasdam 1 Bukit Barisan Brigjen TNI Didit Pramudito mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak. Terlebih atas hibah tanah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Siak guna pembangunan Kodim Siak yang direncanakan akan diresmikan pada akhir tahun 2021 ini. Sekali lagi terima kasih sambutannya, kemudian tentang Kodim terima kasih juga pemberian tanah nanti ke depannya pada saat diberikan definitif Dandim, walaupun masih kerangka, mohon bantuannya Pak Bupati beserta staf sehingga Kodim bisa segera running, Pak, bisa langsung bekerja tanpa harus menunggu A, B, C, dan D. Di akhir acara, Bupati Siak Al-Fedri yang didampingi istri menyerahkan cenderamata kepada Kasdam 1 Bukit Barisan sebagai tanda mata Kasdam 1 Bukit Barisan telah sampai dan berkunjung ke Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Ya, dalam rangkaian kunjungan kerja Kasdam 1 Bukit Barisan, Brigjen TNI Didit Pramudito beserta rombongan juga melakukan kunjungan wisata dan mengunjungi Istana Siak serta melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Sultan Syarif Hasim. Sementara itu, Saudara, setelah dari kediaman Komplek Abdi Praja, rombongan Kasdam 1 Bukit Barisan yang didampingi oleh Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Muhammad Syekh Ismet, Dandim 0302 Indragiri Hulu, dan juga Dandim 0303 Bengkalis beserta Ibu Persid Chandra Kirana melanjutkan kunjungan ke Istana Siak serta Makam Sultan Syarif Hasim II yang terletak di Kompleks Masjid Syahbudin Siak. Kasdam 1 Bukit Barisan Brigjen TNI Didit Pramudito mengatakan Kabupaten Siak beserta peninggalan sejarahnya luar biasa, perlu dilestarikan dan dijaga dengan baik sehingga aset kekayaan daerah tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Saya pertama kali ke Siak, saya kan tadi nggak lewat bawah ya, lewat atas. Siak luar biasa. Ya, ini peninggalan yang harus dilestarikan ya, harus dijaga karena emang tidak semua tempat punya seperti ini gitu. Termasuk Istana Siak tadi, ya tadi saya baru tahu kalau bangunannya tanpa konstruksi dari besi, ya kan, langsung itu luar biasa loh. Usai mengunjungi Istana Siak dan juga Makam Sultan Syarif Hasim II, Kasdam 1 Bukit Barisan beserta rombongan melanjutkan peninjauan bangunan Kodim Siak yang terdapat di Jalan Lintas Siak Tumang. Reporter Aisyah, kameramen Ari mengabarkan. Ya, Saudara, Bupati Siak kembali menerima peserta pelatihan petani muda asal Kabupaten Siak yang akan menimba ilmu selama 2 tahun di negeri Sakura, Jepang. Bupati Siak Al-Fedri didampingi Kadis Pertanian Budiman Syafari dan Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak Susilawati menerima peserta pelatihan petani muda asal Kabupaten Siak yang akan dikirim ke Jepang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak Al-Fedri bangga terhadap putra dan putri yang telah lulus seleksi
pemuda tani sebanyak 30 orang se-Sumatera, dan 2 diantaranya berasal dari Kabupaten Siak. Para pemuda tani ini akan dikirim ke Jepang guna mengikuti berbagai pembelajaran pertanian di Jepang seperti teknologi pertanian, budaya, manajemen pertanian, serta pemasaran hasil pertanian. Hasilnya insya Allah ya, dari modal, teknologinya, sarana-prasarananya, pemasarannya, mudah-mudahan tentu akan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama para petani berpotensial di masa mendatang. Itulah harapan kami dengan Dianayasa, alhamdulillah ya, syukur. Bupati berharap dari hasil pembelajaran pertanian di Jepang nantinya dapat diterapkan di Kabupaten Siak sehingga dapat memotivasi para petani. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, kami masih menyimpan berbagai kabar menarik lainnya, tetaplah di Kabar Siang. Warung wanita kerudung. Warung memiliki hijab berbagai model. Pemesanan melalui online maupun offline. Selengkapnya, cek langsung Instagramnya @warunghijabindonesia atau melalui WhatsApp di nomor 0813 7293 2948. Donat 1001. Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love Donat 1001. Ya, saudara, untuk mempercepat pembangunan kedaerahan, pemerintah daerah Kabupaten Siak kembali menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang secara virtual dan rancangan RKPD Kabupaten Siak tahun 2022.
Dalam musyawarah rencana pembangunan RKPD pemerintah Kabupaten Siak yang diikuti oleh Kepala Bepeda Kabupaten Siak dan pimpinan OPD se-Kabupaten Siak berlangsung di ruang live room kantor Bupati Siak. Sedangkan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD serta camat se-Kabupaten Siak juga mengikuti acara musrembang secara virtual. Kepala Bepeda Kabupaten Siak, Wan Yunus sebagai pelaksana kegiatan, menyampaikan bahwa sesuai dasar hukum undang-undang yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan musrembang kabupaten merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sampai diputusnya rancangan akhir RKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pelaksanaan musrembang kabupaten merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sampai dirumuskannya rancangan akhir RKPD. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam musrembang untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Ditambahkannya ada beberapa rangkaian proses musrembang dari tahun 2021 untuk rencana kerja di tahun 2022. Tim Liputan mengabarkan. Ya, Saudara, bertempat di Masjid Al-Ihsan, Kampung Sabak Permai, Kecamatan Sabau, Bupati Syal Fedri menyerahkan zakat pola konsumtif tahap pertama. Saudara, penyerahan zakat pola konsumtif tahap pertama di Masjid Al-Ihsan Kampung Sabak Permai diserahkan secara simbolis oleh Bupati Siak Haji Al-Fedri kepada para mustahik. Ketua UPZ Kecamatan Sabau mengungkapkan, penyaluran zakat konsumtif tahap pertama di Kecamatan Sabau diberikan untuk 80 orang mustahik senilai Rp500.000 dengan perincian Rp300.000 dalam bentuk uang tunai dan Rp200.000 disalurkan dalam bentuk kebutuhan bahan pokok. Ini khusus konsumtif di Kecamatan Sabau kita lebih kurang 80 asnaf dengan per orang 500.000 dengan uang 300.000 tunai, 10 kilo beras dan 1 paket sembako. Sudah tidak. Sementara itu, Saudara, Bupati Siak dalam sambutannya menyebutkan upaya pengumpulan zakat hendaklah didukung oleh seluruh pihak, mulai dari tingkat kecamatan, kampung hingga di tingkat RT dan RK. Menurut Al-Fedri, dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan pengumpulan zakat di Kabupaten Siak, sehingga target zakat pada tahun ini senilai Rp20 miliar dapat terrealisasi. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pengumpulan zakat. Tadi disampaikan oleh Ketua Komisi Basnas Kabupaten Siak, 2020 17,5 miliar. Nah, tahun sebelumnya itu 16 miliar. 15,9 miliar. Ini targetnya tadi kita 20 miliar. Tahun 2021 ini. Mudah-mudahan niat baik kita ini, upaya kita ini diberkahi dan diberi oleh Allah SWT. Amin. Pada acara penyaluran zakat konsumtif di Kecamatan Sabau juga dihadiri oleh Ketua Basnas Kabupaten Siak, Camat Sabau, dan masyarakat setempat. Tim Liputan mengabarkan. Ya, Saudara, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman juga melakukan pendistribusian zakat tahap 1 pola konsumtif di Dusun Pusako, Kecamatan Pusako. Saudara, pendistribusian zakat pola konsumtif dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak tahap pertama secara simbolis telah diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman di Masjid Baitul Rohim Kampung Dusun Pusako, Kecamatan Pusako. Pendistribusian zakat pola konsumtif di Kecamatan Pusako ini diberikan kepada 57 orang mustahik dengan total zakat yang disalurkan senilai Rp39.900.000. Pada sambutannya, Ketua UPZ Kecamatan Pusako menyebutkan, selama bulan Desember tahun 2020 hingga Maret 2021, dana zakat yang terkumpul sebanyak Rp75.402.918. Yang alhamdulillah kita kumpulkan
mulai dari bulan Desember kemarin sampai bulan Maret. Jadi total keseluruhan sebesar 75.402.918 rupiah. Adapun yang akan disalurkan pada hari ini yakni sebesar 39.900.000 rupiah dengan jumlah mustahik sebanyak 57. Sementara itu, Sekda Siak Haji Arfan Usman mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak meragukan keberadaan Basnas dan UPZ dalam pengumpulan zakat di setiap kecamatan. Basnas kita ini ayahanda bunda adalah Basnas yang sudah tidak perlu kita ragukan lagi keberadaannya. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Biasanya orang nak berzakat, para muzaki nak menyampaikan zakatnya itu saya ragu-ragu, aku bayar zakat nanti kepada orang ini sampai tak nih, kan gitu, sampai tak nih, tak usah ragu dengan Basnas Siak, tak usah ragu dengan UPZ Kecamatan Pusako ini. Pendistribusian zakat pola konsumtif tahap pertama di Kecamatan Pusako ini dihadiri juga oleh Komisioner Basnas Kabupaten Siak, Camat Pusako, penghulu dan para muzaki. Tim Liputan mengabarkan. Ya, saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kabar Siak hari ini. Saya Kino Femirata atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.